Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Perwakilan dari kader berikut perwakilan dari aktivis buruh. Di sini saya ingin bertanya, tentunya kenal dari kita produsen Pak. Saya ingin bertanya bahwasanya kita buruh kritis Pak tentang Permenaker nomor 8. Di sini dibebaskannya sehingga kita penjualan untuk di tingkat Kota Cimahi, perusahaan kita khususnya di Kota Cimahi di sini nggak baik-baik saja sekarang Pak, karena kita itu perusahaan yang kita bernaung khususnya tekstil, kita tidak bisa bersaing di pasaran bebas seperti ini karena konversi untuk dari luar begitu cepatnya untuk masuk ke Kota Cimahi, sehingga industri-industri lokal seperti saya itu yang masalah begitu itu tidak bisa bersaing karena kita ini sekarang di titik ini mungkin apakah kita menunggu presiden dengan kabinet yang baru, apakah menunggu UMK yang baru nanti Januari, ya jauh tentunya. Tapi di sini kita menitik beratkan bahwasanya kepingin kita berkolaborasi tripartit khususnya pemerintah, saya sendiri dan tingkat perusahaan, sehingga ordernya itu kita dapatkan. Bukan cuma kita membasmi atau memberantas pengangguran, tapi di sini pemerintah harus bersinergi, berkesinambungan. Bahwasanya pembebasan daripada konversi luar ke tingkat Kota Cimahi, jangan sampai UMKM atau kita sendiri sebagai perindustrian kita tidak mendapatkan order. Bukannya saya sendiri pro untuk perusahaan, tapi perusahaan itu sendiri harus bisa menjual, sehingga kita yang karyawan buruh tidak harus menggemborkan aksi-aksi dan demo. Kita cukup audiensi secara tripartit sehingga perusahaan dapat, buruh sejahtera. Seperti itu kira-kira. Gimana, saya tanya satu kali lagi, sebagai pemerintah untuk nanti saya 100% pasti mendukung Pak Didik Lon Bagja. Siap. Seperti itu. Gimana jika baiknya? Sekian, terima kasih. Sebelum dijawab Pak, jadi ini keterkaitan ya Pak ya. Siap. Antara kebutuhan tenaga kerja, jadi dari keluhan pihak buruh, jadi yang ingin kita harapkan adalah perbanyak PO Pak, purchasing order. Bukan RO Pak, rindu order. Jadi nggak ada order. Mungkin Pak Robi menambahkan sedikit, Pak Robi. Menambahkan sedikit terkait dengan buruh. Ini juga penggiat buruh juga. Ini tokoh-tokoh luar biasa. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Wali, persoalannya kan di Cimahi itu tidak ada sentral semacam semacam pemasaran produk yang dihasilkan oleh industri Cimahi. Karena nyambung ini di mall-mall itu atau di luar sebenarnya dihasilkan dari industri Cimahi. Betul. Sementara masyarakat Cimahi tidak tahu bahwa ini produknya ada di Cimahi. Betul. Masyarakat hari ini itu diperkenalkan difasilitasi oleh pemerintah dalam ini Pak Wali nanti bagaimana di Cimahi itu membuat semacam galeri. Siap. Artinya produksi hasil industri di Cimahi itu bagaimana masyarakat pun bisa mengetahui, sehingga mereka tidak harus jauh-jauh belanja ke Bandung kemana hanya untuk mendapatkan produk itu, padahal produksinya itu di Cimahi Pak. Jadi di Cimahi itu banyak industri, garment, tekstil dan lain sebagainya, tetapi masyarakat Cimahi sendiri tidak tahu bahwa itu dihasilkan di Cimahi. Jadi peran pemerintah di sini bagaimana ikut mendorong pertumbuhan industri di Cimahi itu sehingga masyarakat pun dalam hal pembelian tidak harus jauh-jauh. Artinya perusahaan terbantu karena ada promosi dari pemerintah, masyarakat pun tidak harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk berangkat jauh. Mungkin itu saja Pak Wali. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari Om Robi tadi, saya kira intinya jangan seperti telur Pak. Telur mata sapi Pak. Telur punya ayam punya barang, yang terkenal sapinya Pak. Nah, jadi itu. Jadi telur mata sapi. Jadi yang punya barang adalah isi telur, isi ayamnya, tapi yang pertama sapinya. Ya kan gitu. Silakan Bapak. Langsung ya. Baik, terima kasih Pak Robi, Pak Hadi. Yang saya pahami bahwa buruh harus merasa nyaman, tidak dihantui oleh takut PHK misalnya. Nah ini pernah saya dulu ceritakan Pak.
bagaimana ketika dulu saya menjabat sebagai PJ Wali Kota. Kebetulan saya ketika itu mendapat informasi bahwa Paris Panjapa kedua ini akan didirikan di Cimahi, dan saya kejar. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan tim dari ownernya Pak Wawa, tapi saya timnya, saya sampaikan tantang begini kepada timnya, Anda tolong sampaikan ke owner, silahkan segera realisasikan Paris Panjapa kedua di Cimahi ini, saya akan permudah. Tidak perlu berpikir yang lain-lain, dan jangan ada uang 1 rupiah pun keluar selain daripada karena aturan. Alhamdulillah ternyata responnya sangat baik, sampai bolak-balik. Hanya ini muncul persoalan ketika mereka mengurus izin, karena ini investasi di atas 5 miliar Pak Ketua, artinya amdalnya harus ditangani oleh pemerintah provinsi. Mereka balik datang kepada saya, Pak ini susah, karena untuk menyelesaikan amdal ini dibutuhkan 1,5 tahun. Saya bilang, kok lama amat, kayak bikin kapal aja. Dia coba dioptimalkan, balik lagi, sampai dia kemudian informasi, Pak bisa dipercepat tapi tetap lama, 1 tahun. Oke, nggak apa-apa, saya bilang. Nah, kenapa saya mendorong Paris Panjapa kedua? Bahwa saya merasa perlu untuk melakukan upaya bangkitan ekonomi di sekitar kawasan itu. Ingat, kita ada Royal Tulip yang saat ini belum selesai, dan kebetulan posisinya berdampingan dengan Paris Panjapa kedua ini. Andai Paris Panjapa kedua berdiri, mudah-mudahan investor tertarik untuk melanjutkan penyelesaian hotel Royal Tulip ini. Dan kedua, yang saya pikirkan sama tadi, bahwa Cimahi ini adalah kota industri, dan industri yang dominan adalah tekstil. Tapi kenapa ketika orang bicara tekstil, yang ada di benaknya adalah Cegondewa atau Tanah Abang? Nah, ini yang akan saya rubah. Bagaimana di Cimahi itu harus ada yang namanya pusat niaga tekstil. Saya tidak bermaksud mematikan ekonomi di Cigondewa, tidak. Tapi setidaknya ketika mereka berjualan tekstil, jangan langsung dengan pabrik dong, tapi mereka masuk dulu ke pusat-pusat niaga tekstil yang ada di Cimahi. Nah, ini yang akan saya kembangkan nanti ke depan. Kenapa? Saya perlu untuk bisa melakukan pengendalian agar industri di Cimahi ini betul-betul bisa tumbuh dengan sehat. Semua tempat terkontrol. Jadi kita tahu nih, omset dari setiap industri tekstil yang ada di Cimahi itu akan diketahui, Pak. Nah, kemudian juga tidak hanya itu, kita berbicara tentang industri tekstil. Ya mungkin dalam hal ini kita akan perlakukan sama seperti misalnya UMKM. Saya pernah cerita berkuar-kuar begini, Pak Agung. Karena Cimahi ini bukan daerah tujuan, bukan destinasi, Pak. Apalagi kalau dikaitkan dengan wisata. Maka ketika berbicara atas kepentingan UMKM yang mana menghasilkan sebuah produk, begitupun tekstil dari industri, adalah bagaimana kita harus berpikir out of the box. Kita bila perlu misalnya menyewa sebuah space, entah itu di Bali, entah itu di Pangandaran, semacam showroom, silahkan pakai untuk produk-produk Cimahi. Kenapa tidak? Nah, ini adalah langkah-langkah yang insya Allah akan dijalankan. Karena saya tentu saja atau kita semua berkewajiban, industri Cimahi ini harus berkembang dengan baik. Kenapa? Faktanya saudara kita banyak yang berkiprah di industri ini. Bayangkan, Pak, kalau satu industri terkena persoalan krisis keuangan, maka berapa ratus orang saudara kita yang terancam mata pencahariannya. Betul tidak? Insya Allah ini akan saya jalankan nanti. Oke, itu saja ya. Ya, ini Pak Hadi, Pak Robi, kaki kalau beli juga. Saya minta nanti dukungan Pak Edi masih dimakan. Ayo, Mas Hadi, silakan. Pak Edi, ya nanti ini Pak Agung. Kalau Pak Edi ini sekarang